Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya teman-teman ya. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih pembahasan tentang berita olahraga untuk hari ini yang akan kami sajikan untuk teman-teman semuanya tentunya. Pembahasan yang akan kita bahas nantinya dengan pembahasan yang tak kalah menarik tentunya teman-temanku semuanya, yaitu dengan pembahasan yaitu datangnya dari Liga Champions. Apakah itu? Yaitu adalah Hansi Flick lega, Barcelona langsung lolos ke 16 besar Liga Champions. Ini langkah krusial. Ya, apakah maksudnya teman-temanku semua akan kita bahas secara singkat dan padat, tentunya hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja. Dari beberapa informasi berita olahraga bahwa manajemen Barcelona Hansi Flick ya tentu telah mensyukuri sebuah kemenangan tim atas FC Copenhagen yaitu pada dini hari tadi tentunya, dan ia telah menilai itu sangat krusial karena Barcelona berhasil lolos ke 16 besar Liga Champions. Yaitu pada hari tadi tentunya Barcelona menjamu wakil Denmark tentunya FC Copenhagen, yaitu di lanjutan Liga Champions 2025-2026. Pada laga ini yaitu Blaugrana yaitu berhasil mengalahkan sang tamu dengan skor telak 4-1 pada laga itu. Kemenangan ini juga membawa dampak besar bagi Barcelona, yaitu tambahan 3 poin itu membuat Blaugrana finish di peringkat kelima dan mereka dipastikan langsung lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2025-2026 ini teman-teman. Yaitu untuk Hansi Flick sendiri telah mengaku lega timnya bisa memenangkan laga ini, dan ia juga bisa menilai lolos langsung ke babak 16 besar, dan itu menjadi langkah yang krusial bagi timnya tentunya. Hasil yang memuaskan. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya bahwa Hansi Flick lega timnya menang pada laga itu, dan ia sangat bersyukur kemenangan itu bisa menghantarkan timnya ke babak 16 besar, dan saya senang dengan hasil yang kami dapatkan pada malam ini. Saya rasa untuk fans juga menikmati kemenangan kami pada hari ini bukan dari Hansi Flick teman-teman. Yaitu Anda bisa lihat ya, 5 tim dari Inggris berhasil finish di 8 besar. Jadi sangat penting bagi kami untuk berada di posisi ini sekarang tentunya. Ada peningkatan performa teman-teman. Yaitu lebih lanjut sendiri untuk Hansi Flick sendiri ya juga menilai Barcelona tidak bisa puas diri karena mereka menang telak atas Copenhagen, dan ia juga menilai penampilan Blaugrana tersebut yaitu sempat kurang apik, yaitu jadi mereka masih perlu banyak berbenah juga, dan justru untuk saya tidak senang dengan penampilan kami di babak pertama, namun ya di babak kedua untuk penampilan kami jauh lebih baik, sambung dari Hansi Flick teman-teman. Dan kami pun berhasil mencapai target kami yaitu finish di 8 besar, dan saya senang akan mencapai tersebut pungkas dari Hansi Flick teman-teman. Yaitu pada laga yang berikutnya, yaitu usai mengalahkan Copenhagen, yaitu Barcelona mengalihkan fokus untuk mereka untuk pertandingan akhir pekan ini, yaitu untuk Blaugrana sendiri akan menghadapi LC, yaitu dan mereka wajib memenangkan laga ini tetap bertahan di puncak klasemen 2025-2026 tentunya di klasemen La Liga. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu adalah merupakan pembahasan di pertengahan video kita untuk hari ini ya teman-teman ya. Jika pembahasan yang kami sampaikan merupakan pembahasan yang menarik nantinya, silakan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan merupakan pembahasan yang menarik. Yaitu dengan pembahasan Lamine Yamal bersyukur Barcelona terhindar dari playoff. Yaitu Lamine Yamal sendiri menilai ya sebuah keberhasilan Barcelona menghindari playoff Liga Champions
yaitu juga memberikan dampak yang besar bagi perjalanan pada musim ini, dan golnya membantu Blaugrana mengalahkan Copenhagen dengan skor 4-1 dan juga memastikan tiket ke babak 16 besar pada hari Kamis dini hari, teman-teman. Barcelona sempat menjalani awal fase liga yang tidak mulus di bawah asuhan Hansi Flick, namun ya performa kuat dipengaruhi kedua kompetensi membawa mereka finish di peringkat kelima klasemen akhir dari 36 tim tentunya. Dan dalam laga di Camp Nou, Barcelona tertinggal lebih dahulu akibat gol cepat dari Victor Dadason pada menit keempat tentunya. Dan untuk kebangkitan di babak kedua juga terjadi lewat dari gol Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, dan Marcus Rashford tentunya. Gol tersebut membuat Barcelona terhindar dari jadwal tambahan di tengah padatnya kalender pertandingan. Situasi ini juga disambut positif oleh para pemain termasuk Yamal dan Lewandowski. Lamine Yamal senang Barcelona balikan keadaan. Yaitu untuk Barcelona datang ke laga terakhir fase Liga, yaitu dengan terakhir menembus posisi 8 besar dan kemenangan atas Copenhagen, dan dia juga telah memastikan target tersebut tercapai sesuai harapan tim. Yaitu Yamal telah mengaku situasi ini sempat sulit ya, yaitu setelah Barcelona kebobolan terlebih dahulu dan meskipun begitu, ia juga menilai kekuatan mental menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut, teman-teman. Dan kami semua datang ke sini dengan pikiran ingin masuk 8 besar dan kami sangat senang dengan kemenangan ini, ujar dari Lamine Yamal tentunya, teman-teman. Ketika kebobolan gol di Liga Champions tentunya sangatlah sulit untuk bangkit, tetapi tim tampil sangat kuat dan kami berhasil mengembalikan keadaan, ucap dari Lamine Yamal tentunya. Untuk Lamine Yamal sendiri menikmati peran dan waktu istirahat tambahan. Yaitu selain mencetak gol, Lamine Yamal juga kembali mencatatkan asisnya di Liga Champions. Baik itu dalam catatan tersebut membuatnya menyamai rekor Kylian Mbappe sebagai remaja dengan kombinasi gol dan asis terbanyak di kompetensi ini. Untuk Lamine Yamal sendiri kini menjadi remaja dengan asis terbanyak sepanjang sejarah Liga Champions, dan ia juga telah menilai tambahan waktu istirahat sangat membantu di tengah jadwal yang padat juga tentunya. Dan untuk di Liga Champions ya tentunya saya bermain lebih bebas meskipun sering menghadapi dua pemain. Saya mulai terbiasa dan menerima situasi tersebut, tutur dari Lamine Yamal, teman-teman. Yaitu dengan banyaknya pertandingan, yaitu memiliki 2 laga lebih dekat ya tentunya, membuatnya kini merasa jauh lebih tenang, kata Lamine Yamal. Untuk top klasemen Liga Champions 2025-2026 pada pekan ini, yaitu Arsenal berada pada peringkat pertama ya teman-teman ya dengan torehan poin 21, Bayern Munchen peringkat kedua dengan torehan poin 18, Real Madrid peringkat ketiga dengan torehan poin 15. Ini masih dalam minggu yang lalu ya teman-teman ya. Untuk minggu sekarang akan kita bahas nanti juga ya tentunya. Dan untuk pembahasan yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan akhir video kita untuk hari ini ya teman-teman, yaitu dengan pembahasan yang tak kalah menarik yang akan kami sajikan untuk teman-temanku semuanya. Jangan lupa untuk terus tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Yaitu dengan pembahasan di akhir video kita, yaitu adalah jadi pahlawan kemenangan Benfica Anatoli Trubin ini benarkah? Ini benerankah ya teman-teman yang akan kita bahas juga. Yaitu penjaga gawang Benfica yaitu adalah Anatoli, yaitu masih tidak percaya dirinya menjadi pahlawan kemenangan tim atas Real Madrid. Dan dia tidak menyangka bahwa tidak bisa mencetak gol yang menentukan nasib tim itu sendiri. Dan pada dini hari tadi yaitu Benfica menjamu Real Madrid pada matchday ke-8 Liga Champions 2025-2026. Pada laga itu Benfica harus menang dengan selisih gol minimal 2 agar
lolos ke babak playoff, yang dimana pada laga itu Benfica unggul 3-2 atas tim tamu di penghujung babak kedua. Saat memasuki fase injury time, Trubin maju ke kotak penalti lawan dan menyundul bola dan tendangan bebas rekannya menjadi gol sehingga Benfica menang 4-2 atas Madrid dan lolos ke babak playoff tentunya. Untuk Trubin sendiri masih tidak percaya dirinya bisa juga menghantarkan Benfica ke babak yang berikutnya. Inilah momen yang sangat gila bagi saya, buka Trubin di beberapa informasi berita olahraga. Tidak sadar kondisi. Yaitu dari Trubin sendiri mengaku bahwa semenjak awal tidak punya niat untuk mencetak gol ke gawang Real Madrid, dan ia pun tidak tahu bahwa gol itu akan membuat Benfica lolos ke babak yang berikutnya tentunya. Yaitu pada saat itu saya tidak menyadari bahwa kami hanya butuh 1 gol lagi untuk lolos ke babak yang berikutnya. Dari Thomas Araujo sendiri yaitu terus bilang 1 lagi dan 1 lagi, dan saya tidak menyadari apa yang mereka maksud, sambung dari Trubin sendiri teman-teman. Lalu saya juga melihat ya, semua orang meminta saya maju ke depan, dan saya melihat ya, untuk manajer meminta saya maju ke lini depan dan saya maju ke kotak penalti, dan saya tidak tahu situasi ini akan jadi seperti itu, ujarnya teman-teman. Tidak biasa cetak gol. Yaitu lebih lanjut juga untuk Trubin sendiri telah menyebutkan bahwa sepanjang karirnya ini jarang mencetak gol tentunya karena posisinya sebagai kiper, yaitu membuatnya tidak berada dalam kondisi pencetak gol, dan ia mengaku merasa aneh bisa mencetak gol pada laga sepenting melawan Real Madrid itu, ujarnya. Jujur ya, saya bilang mau berkata apa, dan ketika ini benar-benar gila rasanya, lanjut dari Trubin, dan saya sekali tidak terbiasa mencetak gol, dan saya sudah hidup selama 24 tahun, dan itu kali pertama saya mencetak gol di pertandingan seperti ini. Rasanya sukar dipercaya, pungkas sang kiper tersebut. Lolos ke babak playoff. Yaitu kemenangan melawan Real Madrid tersebut membuat Benfica finish di peringkat ke-24 klasemen di akhir ya, yaitu di Liga Champions 2025-2026, dan mereka menjadi tim terakhir yang dipastikan lolos ke babak playoff, dan mereka akan berjuang untuk memenangkan tiket 16 besar nanti tentunya. Dan untuk pembahasan yang berikutnya teman-teman ya, yang akan kami suguhkan untuk teman-temanku semuanya, jangan lupa untuk terus tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan merupakan pembahasan yang menarik, dan apapun yang kami sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Untuk pembahasan yang berikutnya yaitu adalah Senne Lammers dinilai terlupakan. Pijones soroti peran krusial kiper anyar Manchester United. Apakah maksudnya? Akan kita bahas. Manchester United perlahan mulai bangkit dari musim yang penuh gejolak setelah sempat terpuruk akibat hasil yang buruk dan pemecatan Ruben Amorim pada awal Januari. Yaitu setan merah sendiri telah menunjukkan grafik yang positif di bawah aruhan Michael Carrick ya, yaitu yang ditunjukkan sebagai pelatih hingga akhir musim ini. Yaitu sebelumnya Carrick resmi juga memenangkan kendali ya, atau memegang kendali, baik itu sempat bertugas sebagai pelatih interim dalam 2 pertandingan. Namun perubahan yang sangat signifikan tersebut justru terlihat jejak Carrick juga mengambil alih dengan Manchester United langsung meraih kemenangan penting atas Manchester City, Arsenal di 2 laga awalnya. Dan kini untuk Manchester United berpeluang telah mencatatkan 3 kemenangan beruntun saat menjamu Fulham di Old Trafford di akhir pekan ini. Dan untuk momen tersebut menjadi ujian yang untuk konsentrasi bagi skuad Carrick sendiri, yang khususnya saat menghadapi tim yang secara kualitasnya berada di bawah mereka. Untuk performa yang sangat impresif tersebut, Patrick Dorgu sendiri dan Bryan Bournemouth belakangan ini mendominasi pemberitaan ya. Untuk Bournemouth kerap menjadi sorotan
yaitu berkat dari kontribusi golnya. Untuk sementara Dorgu tampil untuk menanjak sebelum harus menepi akibat cedera hamstring yang diperkirakan membuatnya absen hingga 10 pekan. Sorotan pada Sean Ramers. Yaitu di balik sorotan tersebut, yaitu sejumlah pemain lainnya juga tampil solid seperti Bruno Fernandes, Lucas Shaw, Harry Maguire, dan Lisandro Martinez. Namun ada satu nama yang justru dinilai luput dari perhatian publik, yaitu mantan bek Manchester United sendiri, yaitu adalah Phil Jones. Yaitu dia telah menilai kiper anyar yaitu Sean Ramers tersebut layak mendapatkan lebih banyak apresiasi. Dalam pandangannya tersebut, untuk konsentrasi dari Ramers sendiri sepanjang musim debutnya di Old Trafford menjadi faktor penentu yang sering terlewatkan. Untuk sejujurnya, saya ingin lebih menyoroti dari Ramers sendiri. Menurut saya, dia sangat luar biasa semenjak datang ya, tentunya ujar dari Jones saat berbicara dalam beberapa informasi berita olahraga tentunya teman-teman. Indikasi positif Manchester United, yaitu dari Jones sendiri tentunya juga menilai ya, sebuah perbincangan soal Ramers sendiri justru menjadi indikator positif, dan ia membandingkan situasi ini dengan kontroversi di posisi penjaga gawang Manchester United dalam 2 musim terakhir, dan ketika kesalahan ini demi kesalahan yang kerap menjadi bahan perbincangan. Baik itu dalam fakta, tidak ada untuk pembicaraan, tidak ada juga yang telah menyoroti performa di setiap pertandingan. Itu justru berbicara banyak tentunya, dan posisi kiper nomor 1 di Manchester United tersebut perannya yang sangat berat, dan ia juga untuk sangat baik ya. Lanjut dari Jones sendiri. Untuk penampilan dari Ramers sendiri kembali mencuri perhatian saat Manchester United telah menumbangkan Arsenal 3-2 seusai laga tersebut. Kiper dari asal Belgia tersebut, dia telah mengungkapkan kebanggaannya terutama setelah melihat pemilik klub Sir Jim yaitu berbincang dengan Carrick di pinggir lapangan. Dia sedang berbicara dengan pelatih ya, senang melihat jajaran petinggi klub hadir dan mendukung timnya seperti itu, kata Ramers dikutip dalam beberapa informasi berita olahraga. Baik itu dalam momen terbaik Ramers, yaitu kemenangan atas Arsenal tentunya teman-temanku semuanya, yaitu sebagai salah satu momen terbaik dalam karir sejauh ini juga, dan ia juga dinilai pada laga ini menurut kerja keras yang ekstrim dan pembeda dalam kemenangan sebelumnya atas Manchester City di kandang tentunya. Dan ia terasa sedikit lebih berat, yaitu pemain kami tidak selalu sempurna, dan kami pada laga ini yang memang harus dimenangkan jika ingin berada di papan atas, ujarnya teman-teman. Dan untuk dari Ramers sendiri tentunya yang telah menyoroti ya teman-teman, untuk pengganti yang memberikan energi tambahan termasuk dari Huka yang dinilai berperan penting dalam menjaga identitas hingga akhir laga tentunya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya kita akan membahas sedikit tentang dari masa depan dari Bruno Fernandes di Manchester United. Kian tanda tanya, klausulnya 1,4 triliun jadi ancaman. Apakah benar? Akan kita bahas di akhir segmen ini tentunya. Jangan lupa teman-temanku semuanya untuk terus tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan pembahasan yang menarik tentunya teman-teman. Yaitu masa depan Bruno Fernandes bersama Manchester United kembali menjadi sorotan, yaitu meski masih banyak yang menjabat sebagai kapten tim yang tampil konsisten, gelandang asal Portugal ini kini justru lebih sering dikaitkan dengan pintu keluar dari Old Trafford ketimbang untuk perpanjangan masa baktinya. Pada bursa transfer pada musim panas yang lalu, untuk Bruno sempat menolak tawaran yang fantastik dari klub Arab Saudi. Keputusan tersebut yaitu kala itu dipandang sebagai bukti loyalitas kepada Manchester United dan klub yang telah ia bela semenjak tahun 2020. Namun situasinya berubah
beberapa bulan kemudian. Untuk Bruno Fernandes sendiri, untuk publik ya, yaitu terkejut lewat sebuah wawancara terbuka yang bernada kritis, dan ia telah menyindir untuk manajemen klub yang dinilai kurang berani untuk mengambil keputusan besar, dan bahkan mengisyaratkan adanya keinginan dari petinggi klub yang melepas dirinya. Meskipun Manchester United disebut-sebut ya untuk mempertahankannya, rumor kepindahannya pada tahun 2026 terus merembes kencang, terutama setelah munculnya klausul rilisnya kurang dari 60 juta pound sterling yang bisa diaktifkan klub-klub elit Eropa tentunya teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat kami sampaikan di akhir video ini teman-teman. Jika ada kami salah kata tentunya kami mohon maaf saja, dan apapun yang kami sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Kami akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.